warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Riansyah, NIM 2151200018, dan Nama saya Winara Syafia dengan NIM 21512001. dan saudara. Nama saya Munjal Cion, NIM 215120013. Baik, di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas yaitu yang pertama, Islam dan kebudayaan dan studi kewawasan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Yang kedua yaitu hubungan antara Islam dan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Saudara David. Yang ketiga yaitu ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara David juga. Dan yang keempat yaitu pendekatan studi kewawasan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Islam dan kebudayaan dan studi kawasan Islam. Islam dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri atau tunduk dan patuh. Adapun pengertian Islam secara terminologis, dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berhentikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Studi kawasan Islam ialah kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruang lingkup yang ada di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Saya, David Riansyah, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hubungan antara Islam dan kebudayaan Islam. Hubungan agama dan kebudayaan. Hubungan agama dan kebudayaan adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama, tidak pernah terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena budaya merupakan subordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya. Agama pada hakikatnya mengandung dua kelompok pengajaran, yaitu yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran dasar yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang bersifat absolut, mutlak, benar, kekal, dan tidak bisa diubah. Ajaran kitab suci memerlukan penjelasan baik mengenai arti maupun pelaksanaannya. Yang kedua, ajaran yang berasal dari hasil pemikiran-pemikiran atau ahli agama. Pada hakikatnya tidak absolut, tidak mutlak, tidak benar, dan tidak kekal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam atau kebudayaan Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai bangsa yang memiliki kemajuan ekonomi yang letak geografisnya yang strategis, membuat agama Islam diturunkan di Mekah mudah tersebar di berbagai wilayah. Dan beberapa ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Di antaranya, mereka menganut faham kesukuan atau qabilah, memiliki tata cara sosial politik yang tertutup
dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Mengenal hierarki sosial yang kuat, dan kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Di antara ketentuan hukum keluarga Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam adalah diperbolehkannya berpoligami dengan perempuan dengan jumlah tanpa batas, serta anak kecil dan perempuan tidak dapat harta warisan. Dan disebutkan pula bahwa dalam kehidupan masyarakat pra-Islam atau kehidupan masyarakat sebelum Islam terdapat perkawinan yang berbagai macam, seperti istibda, poliandri, maqtu, dan badal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kawasan pendekatan studi Islam. Kawasan yang dipilih untuk pendekatan studi Islam itu ialah antara lain Afrika Timur, Asia Tenggara, Cina, kawasan Amerika Serikat, dan kawasan Eropa. Yang pertama ialah Islam di Afrika Timur. Para pendatang membawa Islam ke Afrika Timur melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui jalur darat dengan menelusuri Sungai Nil, dan yang kedua yaitu melalui jalur laut dengan menyeberangi Laut Merah atau Samudra Hindia. Islam di Sudan disebarkan oleh orang-orang suci di Mesir dan Arab dengan cara pendekatan kultural dan struktural. Yang kedua ialah Islam di Asia Tenggara. Islam didakwakan ke Asia Tenggara melalui tiga cara, yaitu melalui dakwah para pedagang muslim dalam jalur perdagangan yang damai, kemudian melalui dakwah para dai dan orang-orang suci yang datang dari India atau Arab yang sengaja ingin mengislamkan orang-orang kafir, dan yang terakhir melalui kekuasaan atau peperangan dengan negara-negara penyembah berhala. Penetrasi Islam di Asia Tenggara secara umum melalui tiga tahap, yaitu yang pertama, penetrasi dimulai dengan kedatangan Islam dan ditandai pula dengan kemerosotan Islam dan kehancuran kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan ke-15. Yang kedua yaitu dimulai sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialis di Asia Tenggara. Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai abad ke-19. Yang ketiga yaitu bermula pada awal abad ke-20, ditandai dengan liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Tiga, yaitu Islam di Cina. Taizong naik tahta pada tahun 626, 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kira-kira pada waktu yang sama, suku-suku nomad Turki di Asia Tengah berkumpul di luar tembok besar Cina untuk serbuan massal. Pada waktu Taizong mempertahankan dan mempersatukan Cina, Nabi Muhammad SAW baru meletakkan dasar-dasar negara Islam. Di bawah dinasti Yuan, pakar-pakar muslim khususnya ahli perbintangan mendirikan observatorium yang terkenal di Shenxi atau Xuanik. Dan di bawah dinasti Ming 1368 sampai 1644, Cina dan dunia Islam mempunyai hubungan yang lebih erat. Islam di Amerika Serikat. Menurut beberapa media massa, ternyata Islam di Amerika Serikat berkembang dengan pesat dan Muslim menjadi pemeluk agama terbesar setelah umat Kristiani. Orang Amerika pertama yang tercatat sebagai pemeluk Islam ialah Reverend Norman, seorang misionaris gereja Metodis di Turki yang memeluk Islam pada tahun 1870. Ia adalah pelopor utama yang mendirikan organisasi Islam pertama di Amerika Serikat pada tahun 1893.
Ia kemudian berperan sebagai dai dan menerbitkan The Muslim World sebagai media dakwahnya. Di samping itu, migrasi orang-orang Islam ke Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20 sekurang-kurangnya terjadi 5 gelombang, yaitu pertama, migrasi terjadi pada tahun 1875 hingga 1912. Kedua, migrasi terjadi pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Pertama. Ketiga, migrasi terjadi pada tahun 1930 sampai 1938 yang terkondisikan karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Keempat, migrasi terjadi pada tahun 1947 sampai 1960. Para imigran datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tapi berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Kelima, migrasi dimulai pada tahun 1967 sampai sekarang. Selanjutnya, bagian E, studi kawasan Eropa. Di kawasan Eropa, setelah Turki Utsmani mengakhiri kekuasaannya, banyak kelompok Muslim yang terabaikan oleh sejarah. Bagian barat Eropa, Muslim yang berada di kawasan Jerman, Inggris, dan Perancis memang tidak mengalami keadaan tersiksa layaknya Muslim di Bulgaria. Akan tetapi, antara mayoritas Muslim dan pemerintah mengalami konfrontasi, serta adanya interaksi negatif dengan masyarakat mayoritas Muslim. Kawasan Jerman, sejak adanya Muslim puluhan tahun, selalu relatif hidup damai dan makmur dalam bidang ekonomi. Namun, ditinjau dari segi pendidikan, selalu gagal memasuki pendidikan sekuler. Lain halnya dengan Muslim yang berada di kawasan Denmark, yang sejak 100 tahun pemeluknya terus bertambah. Namun, dalam pembangunan masjid, mereka mengalami kesulitan. Mereka diancam akan adanya penghancuran dan perlawanan dari kelompok sayap kanan dan aksi vandalis dari masyarakat ultranasionalis. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.